Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Berarti, secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Sekarang, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuan telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tergantung pada satuan-satuan yang lain dalam sistem internasional atau SI. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu panjang, satuan meter, lambang satuannya M. Yang kedua massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Jumlah zat, satuannya mol. Alat-alat ukur panjang. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari ada 3 macam, yaitu penggaris. Penggaris yang digunakan dalam mengukur ada beberapa macam, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung atau meteran gulung. Penggaris memiliki skala terkecil sehingga 1 mm, sehingga ketelitian penggaris 1 mm. Ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur tersebut. Ini contoh gambar penggaris. Yang berikut jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan oleh para montir dan tukang kunci. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda, diameter bagian dalam dan diameter bagian luar sebuah benda yang terbentuk silinder dan ke dalam sebuah lubang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda sampai 12 cm. Jangka sorong yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki tingkat ketelitian 0, mm. Ini contoh gambar jangka sorong beserta keterangannya di sini. Berikut mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk pelat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur diameter kawat sampai 0,1 mm. Hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup berdasarkan pada skala tetap dan skala putar pada alat tersebut. Ini gambar mikrometer sekrup. Ada bagian-bagiannya, ada landasan sekrup, skala utama, skala minus, roda berigi, lengan mikrometer, timbal, dan pemutar roda. Alat ukur massa. Massa sebuah benda dapat diukur dengan neraca atau timbangan. Neraca yang digunakan oleh masyarakat kita yaitu neraca Ohaus, neraca duduk, neraca pacar, neraca daging, dan neraca samlengan. Mengukur massa berarti membandingkan massa benda yang diukur dengan massa anak timbangan. Yang pertama itu neraca Ohaus. Neraca Ohaus biasanya digunakan di laboratorium untuk kegiatan praktikum. Neraca Ohaus ada 3 macam neraca Ohaus.
neraca daun lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat, maka sebelum digunakan neraca ini harus dikalibrasikan terlebih dahulu sehingga posisi angka 0 berimpit dengan garis keseimbangan. Yang berikut, neraca duduk. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Ini contoh gambar neraca duduk. Sekarang waktu. Satuan waktu yang sering digunakan adalah detik atau sekon, menit, dan jam. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur waktu yang lebih teliti dibandingkan arloji. Stopwatch memiliki tingkat ketelitian hingga 0,1 sekon. Stopwatch memiliki 2 jarum, yaitu jarum panjang dan jarum pendek. Setiap skala yang ditunjukkan oleh jarum panjang nilainya 1 sekon dan jarum pendek nilainya 1 menit. Ini adalah gambar stopwatch. Ya teman-teman, sekarang kita masuk pada pengukuran suhu. Suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu suatu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang sering kita jumpai itu termometer klinis yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Ini adalah contoh gambar termometer atau alat pengukur suhu, namanya termometer klinis, dan ini termometer laboratorium atau alat pengukur suhu laboratorium. Yang berikut, besaran turun. Besaran turunan diturunkan dari besaran pokok, sehingga alat yang digunakan untuk mengukur besaran turunan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok yang menyusun besaran turunan tersebut. Jadi ini adalah contoh dari besaran turunan. Di sini ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, energi dan usaha, daya, tekanan, frekuensi, serta di sini ada nama satuannya meter persegi, meter kubik, meter per sekon, kilogram per meter kubik, newton, dan lain sebagainya. Jadi materi kita sampai di sini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin ada kata-kata atau penjelasan yang kurang mengerti, bisa teman-teman tanya di kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.